Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Time Lapse. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah kamera misterius yang mana hasil jepretan kamera tersebut dapat menunjukkan kejadian di masa depan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Finn dan Jasper. Finn merupakan seorang pelukis serta pemilik kontrakan rumah-rumah di tempat tersebut. Sedangkan Jasper, dia merupakan sahabat dari Finn yang suka berjudi pacuan kuda serta menumpang tinggal. Di sini, Finn juga tinggal bersama kekasihnya yang bernama Charlie. Tak selang beberapa lama, Finn berusaha mengecek ke gudang penyimpanan barang. Di sana, dia menghampiri pintu gudang nomor 8 yang terlihat aneh. Saat Finn keluar dari gudang tersebut, dia dihampiri oleh seorang satpam perumahannya. Dia bernama Big Joe. Di sini, Finn mengajak Big Joe untuk membantunya memindahkan barang di rumahnya. Kemudian, terlihat Charlie yang pergi ke rumah di depannya yang belum membayar kontrakan selama beberapa bulan. Charlie kemudian memaksa masuk untuk mencari keberadaan orang tersebut. Kemudian, Charlie kembali ke rumah untuk mengabarkan jika tetangganya yang bernama Tuan Best ada di kontrakannya. Saat tiba di kontrakannya, mereka bertiga menemukan sebuah kamera aneh dan juga melihat banyak sekali foto-foto yang terpajang di dinding. Anehnya, foto-foto tersebut tentang keadaan mereka bertiga. Kemudian, mereka melihat sebuah foto yang keluar dari kamera tersebut. Saat kembali, Charlie pun menganggap jika foto tersebut hanya kebetulan saja. Namun, saat Charlie akan pergi, dia menabrak rak topi yang sama persis dengan keadaan di foto yang mereka temukan sebelumnya. Merasa ada yang aneh, mereka pun kembali ke kontrakan dari Tuan Best. Di sana, kamera tersebut mengeluarkan gambar lagi tepat pukul 8 malam. Finn pun menyimpulkan jika kejadian di foto ini terjadi setiap pukul 8 malam dan hasil jepretannya juga keluar pukul 8 malam. Di sisi yang berbeda, Charlie membaca buku harian milik Tuan Best. Di bukunya, Tuan Best mengatakan jika mereka membaca buku hariannya berarti Tuan Best telah meninggal, dan Tuan Best juga berpesan agar mereka tak bermain-main dengan waktu. Finn kemudian mendatangi pintu gudang nomor 8 sebelumnya yang terlihat aneh. Di dalam ruangan tersebut, benar saja mereka menemukan jasad dari Tuan Best yang sudah membusuk. Kini mereka pun tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Finn kemudian berencana melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun Jasper melarangnya, sebab hasil jepretan hari ini yaitu keadaan mereka saat berpesta besok, dan hasil jepretannya yaitu terlihat Charlie bersama Jasper. Finn kemudian menyetujuinya. Namun jika keadaan besok malam tak sesuai dengan hasil foto itu, maka Finn akan melaporkannya kepada polisi. Malam harinya mereka pun bersiap-siap menunggu pukul 8 malam, sebab hasil dari foto tersebut akan terjadi tepat pukul 8 malam. Dari tempat yang berbeda, Finn pun terkejut setelah melihat foto yang dibawanya sesuai dengan keadaan tepat pukul 8 malam. Finn kemudian mendatangi kamera tersebut untuk mengambil foto tentang apa yang terjadi keesokannya. Di foto kali ini tertulis nomor pemenang balap kuda pada keesokannya. Pada keesokan paginya, mereka pun merasa senang dengan apa yang terjadi, sebab hal ini akan menghasilkan uang bagi mereka dari hasil judi pacuan kuda. Jasper yang sering kalah dalam judinya kini mendapatkan jackpot untuk pertama kalinya. Dan kini mereka telah melewati hari demi hari dengan mengandalkan hasil jepretan kamera milik Tuan Best. Setelah beberapa hari berlalu, kini Finn mendatangi rumah kontrakan Tuan Best untuk melihat foto tentang apa yang terjadi di hari esok. Dan foto kali ini membuat Finn merasa emosi dan meninggalkan mereka berdua.
Ternyata foto kali ini yaitu Charlie yang mencium Jasper saat Finn melukis. Jelas hal ini tak disetujui oleh Finn. Bagaimana mungkin dirinya rela membiarkan kekasihnya disentuh oleh lelaki lain? Jasper yang merasa diuntungkan kemudian mengatakan jika mereka tak boleh mempermainkan waktu, yang berarti besok malam mereka harus melakukannya. Finn pun dengan terpaksa menuruti tentang apa yang ada di dalam foto, dengan syarat Charlie dan Jasper hanya boleh berciuman selama 1 detik. Dan keesokan malamnya mereka pun bersiap-siap ketika waktu hampir menunjukkan pukul 8 malam. Di sini Charlie dan Jasper pun memulai ciuman mereka. Bukannya selama 1 detik, mereka malah berciuman selama 10 menit. Jelas hal ini membuat Finn merasa emosi. Namun Finn masih bersikap sportif. Saat dirinya mengambil foto tentang kejadian di hari esok, foto tersebut memperlihatkan Jasper yang berbicara dengan seorang pria. Jasper pun mengatakan jika orang tersebut adalah bandarnya. Jelas hal ini bukanlah masalah yang biasa. Jasper pun beranggapan jika semua ini karena dirinya yang selalu memenangkan judi pacuan kuda. Untuk menenangkan pikirannya, Jasper mengonsumsi obat-obatan terlarang. Di sisi yang berbeda, Finn masih saja bersikap cuek kepada kekasihnya karena ciuman sebelumnya. Saat waktu hampir pukul 8 malam, Finn dan Charlie berencana pergi. Sebab dalam foto sebelumnya hanya terdapat Jasper bersama bandarnya. Di sini, Finn masih saja mengabaikan kekasihnya atau Charlie. Hal ini termasuk wajar, sebab mana mungkin seorang pria rela melihat kekasih yang dicintainya dicium oleh lelaki lain. Di dalam rumah, Jasper berbincang bersama bandarnya yang bernama Ivan. Di sini, Ivan menuduh Jasper jika dirinya melakukan kecurangan dalam judi pacuan kuda. Ivan berencana akan membunuh Jasper jika dirinya tak mau menjawab tentang cara dirinya bisa selalu memenangkan judi selama berturut-turut. Ivan juga mengatakan jika dirinya tak pernah bercanda tentang apa yang dia ucapkan. Saat Ivan akan membunuh Jasper, tiba-tiba datang Finn bersama Charlie yang memberikan sebuah foto. Di foto tersebut, terlihat Finn yang melukis Charlie setengah badan. Ivan pun kemudian pergi dari sana. Keesokan malamnya, Finn bersiap untuk melukis pacarnya dengan gambar setengah badan. Di luar ruangan, Finn baru menyadari jika di foto tersebut ada yang memperhatikan dirinya, yang ternyata itu adalah Ivan. Ivan bersama anak buahnya yang bernama Markus merasa takjub dengan sebuah foto yang bisa menjadi kenyataan. Jasper kemudian menunjukkan kamera yang bekerja melakukan hal tersebut. Di sini, Ivan memanfaatkan kamera tersebut untuk melakukan judi. Beberapa hari terakhir, Jasper hanya fokus menempelkan pemenang judinya di jendela. Hal ini dilakukannya untuk mengetahui hasil pemenang pacuan kuda pada esok harinya. Malam harinya, Jasper mencoba memotret foto mengenai tentang apa yang terjadi esok. Hal ini dia lakukan agar dapat mencari cara untuk melabui Ivan. Di malam hari, Jasper menyiapkan beberapa senjata tajam untuk membunuh Ivan, sebab mereka tak dapat hidup terus-menerus seperti ini di bawah perintah Ivan. Di sisi yang berbeda, Big Joe mendatangi Finn untuk mengucapkan salam perpisahan, sebab dirinya kini diterima menjadi seorang polisi. Namun, Markus atau anak buah dari Finn melihat hal tersebut dari jalan raya. Jelas hal ini membuat kesalahpahaman di antara mereka. Saat waktu hampir pukul 8 malam, Ivan mendatangi Jasper dan yang lainnya serta menuduh jika mereka melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Finn pun menjelaskan jika orang tersebut merupakan satpam penjaga kompleks mereka. Namun, Ivan tetap saja tak mempercayainya. Di sini, Ivan berencana akan membunuh Charlie jika mereka tak mau mengaku. Jasper pun kemudian beralasan jika foto berikutnya menunjukkan Ivan yang dibunuh oleh Markus. Jelas hal ini membuat Ivan merasa bimbang kepada Markus. Kini, Ivan pun berhasil ditipu oleh Jasper. Kemudian, untuk membuktikan hal tersebut, Ivan berencana mengambil hasil foto untuk mengetahui tentang apa yang terjadi pada esok hari. Namun, saat Ivan kembali ke rumah, dirinya melihat Markus yang telah tewas. Dari arah belakang, Jasper memukul Ivan hingga dia mengembuskan nafas terakhirnya.
Kemudian pada malam harinya, Finn dan Jasper berencana memindahkan mayat dari Ivan dan Markus. Kini mereka pun merasa senang karena sudah terbebas dari perintah Ivan selama berhari-hari. Kemudian saat malam harinya, Finn didatangi oleh seorang wanita bernama Dr. Head. Di sini Dr. Head bertanya tentang keberadaan dari Tuan Bess. Dr. Head juga menodongkan pistolnya ke arah Finn dan Jasper. Kemudian Finn pun mengajak Dr. Head menuju ke gudang nomor 8. Di sini dia menjelaskan kejadian sebenarnya. Jika Tuan Bess ditemukan tewas dalam keadaan membusuk. Dr. Head mengatakan jika dia partner dari Tuan Bess. Lalu Dr. Head menunjukkan foto rumah Finn yang akan terjadi besok. Dr. Head mendapatkan foto itu sekitar 2 minggu yang lalu. Finn pun merasa terkejut, sebab yang dia ketahui foto itu hanya keluar pada malam hari. Jasper dengan raut wajah panik langsung menembak Dr. Head tanpa alasan apapun. Keesokan paginya, Finn memarahi Jasper karena melakukan tindakan di luar batas, sebab Dr. Head tak menunjukkan ancaman apapun. Kemudian pada malam harinya, Finn mendatangi Charlie dan Jasper yang sudah mengambil foto tentang apa yang terjadi pada esok hari. Tak disangka, foto kali ini terlihat Charlie yang sedang mantap-mantap bersama Jasper, sedangkan Finn tertidur. Jelas hal ini sangat tidak disetujui oleh Finn. Malam harinya, Finn berdiskusi bersama Jasper agar tak melakukan hal yang terjadi kali ini, sebab mana mungkin ada pria yang rela melihat kekasihnya dimantap-mantap dengan orang lain. Namun, tiba-tiba Jasper memukul Finn hingga tak sadarkan diri. Di sini, Finn dibawa ke gudang dan diikat di bagian tangannya. Jasper mengatakan jika hal ini harus dilakukan, dirinya akan mantap-mantap bersama Charlie. Kemudian, saat malam harinya, Finn dengan susah payah berencana keluar dari sana. Dan ketika esok paginya, dirinya mengambil satu timba air. Dia mengancam akan menyiramkannya ke kamera masa depan jika Jasper tak menuruti perintahnya. Ternyata, Finn teringat foto Dr. Head tentang apa yang terjadi pada pukul 8 pagi. Finn kemudian mengajak Charlie untuk segera pergi dari sana. Namun Finn yang lengah diajar oleh Jasper menggunakan tongkat besi. Di sisi lain, tiba-tiba Charlie memukul Jasper menggunakan bola kaca hingga dia tewas. Di sini, Finn pun berusaha melukis untuk menyesuaikan kenyataan dari foto yang akan terjadi pada pukul 8 pagi. Namun, Finn menyadari satu hal, jika foto kali ini memiliki kertas yang berbeda. Finn kemudian mendatangi Charlie yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Di sini, Finn pun menemukan sebuah fakta tentang foto-foto di rumah Tuan Bess. Charlie pun akhirnya menjelaskan jika dirinya sudah mengetahui foto tersebut sebelum Finn dan Jasper mengetahuinya. Charlie mengambil foto-foto yang akan terjadi pada pukul 8 pagi. Foto tersebut tentang perselingkuhannya bersama Jasper saat mantap-mantap. Dan ternyata Charlie selama beberapa bulan lalu sudah melakukan perselingkuhan di belakang Finn. Jelas hal ini membuat hati Finn merasa hancur sehancur-hancurnya. Finn yang bersifat dewasa berencana meninggalkan Charlie tanpa menyakitinya. Namun Charlie malah membunuh Finn. Di akhir film, Big Joe yang sudah menjadi polisi mendatangi rumah Finn untuk menanyakan kabarnya. Dan kemudian film pun berakhir.